Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, sehat semuanya ya. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Apa saja sih yang harus kalian pelajari pada perkembangan model atom? Saksikan video ini sampai dengan tuntas ya, agar pemahaman kalian tepat. Selamat mengikuti. Kita mulai ya. Atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang ilmuwan Yunani, 400 tahun sebelum Masehi. Dia berpendapat tentang materi. Kalau dipotong-potong, sampai pada bagian terkecil yang sudah tidak bisa dipotong lagi, maka itu kita sebut sebagai atom. Otomatis, menurut dia, atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Hal ini menjadi inspirasi untuk John Dalton, sehingga John Dalton melengkapi pendapat Demokritus pada tahun 1800-an. Dalton berkata bahwa setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang dinamakan atom. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Begitu pula, jika atom dari unsur yang berbeda, maka akan memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, atom karbon tentu berbeda dengan atom oksigen. Ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat dirubah menjadi atom unsur lain dengan reaksi kimia, dan atom tidak dapat dimusnahkan. Keempat, atom yang bergabung menjadi gabungan atom disebut molekul. Terakhir, dalam senyawa, perbandingan massa masing-masing unsur adalah tetap. Kekuatan dari John Dalton ini sudah bisa membuktikan tentang hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier bahwa massa sebelum dan setelah bereaksi sama. Dan sudah membuktikan tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang menyatakan bahwa perbandingan massa masing-masing unsur penyusun dari suatu senyawa adalah tetap. Jika digambarkan, model atom John Dalton itu seperti bola pejal, bola berisi. Bayangkan kelereng, kalau dipotong, dia ada isinya. Berbeda dengan bola sepak plastik, kalau dipotong kosong isinya gitu ya. Sayang, teori atom Dalton ini memiliki kelemahan. Salah satunya tidak bisa menjelaskan bahwa adanya suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Selain itu, ditemukannya isotop. Isotop itu atom dari suatu unsur yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda. Tentu menyalahi postulat yang nomor 2 atau teori yang nomor 2. Lalu berikutnya, atom dari suatu unsur ternyata bisa nih dirubah menjadi atom unsur lain. Ini melalui reaksi nuklir. Tentu nanti ini harus kita pelajari lagi di radioaktif ya. Secara otomatis teori atom John Dalton ini gugur. Berikutnya ada atom J.J. Thomson. Dia melakukan suatu percobaan tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda itu ada pada TV tabung anak-anakku. Ciri TV-nya itu menggelembung ke belakang. Dan ini skemanya Ibu dapatkan gambarnya dari soal UN tahun 2017. Di sini ada sumber tegangan tinggi yang dihubungkan dengan elektrode negatif yang kita sebut dengan katode dan elektrode yang positif nanti kita sebut dengan anode. Ketika sumber tegangan ini on-kan melalui elektrode yang nanti ditangkap pada tabung hampa udara seperti ini, maka ternyata dihasilkan sebuah sinar yang tidak tampak sebenarnya atau tidak terlihat sebenarnya ya, yang kita sebut dengan sinar katode. Nanti di sini ada layarnya
fosfor berlapis zinc sulfida. Ini fungsinya untuk mendeteksi posisi dari sinar katode. Nah, ketika sinar katode ini dilewatkan dalam medan listrik, maka ketika ada sepasang plat logam yang berbeda muatan, satu positif, satu negatif seperti ini, maka ternyata sinar katode ini cenderung dibelokkan menuju ke logam yang bermuatan positif. Kalau sesuatu belok ke arah positif, berarti dia kemungkinan adalah negatif. Sehingga J.J. Thomson mengemukakan bahwa sinar katode merupakan partikel yang dapat dibelokkan dalam medan listrik ke pelat logam yang bermuatan positif. Dari sinilah dia menyatakan bahwa atom ternyata memiliki partikel subatomik, dan partikel subatomik tersebut bermuatan negatif, yang berikutnya kita sebut dengan elektron, dikenal dengan roti kismis. Roti kismis itu dibayangkannya di sini adalah atom yang memiliki inti bermuatan positif dan tersebar di atasnya itu kismis sebagai elektronnya, atau kita bayangkannya onde-onde ya. Onde-onde di sini ada intinya dan biji wijen adalah elektronnya. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih tepat lagi, dari Ibu ambil ini gambarnya dari geologi Nesia. Ini ada inti yang bermuatan positif, lalu tersebar di dalamnya ada elektron yang bermuatan negatif. Contohnya atau bayangkannya semangka ya. Semangka yang sudah dipotong ada biji-bijinya. Yang hitam itu adalah elektronnya. Next. Model atom J.J. Thomson ini kelemahannya tidak bisa menyebutkan bagaimana posisi elektron, bagaimana posisi inti atom. Maka ada model atom Rutherford atau Ernest Rutherford melalui percobaan yang terkenal hamburan sinar alfa. Di sini ada sinar alfa yang berasal dari zat radioaktif ditembakkan menuju ke lempeng logam melalui lubang kecil dari timbal. Di sini ada lempeng pendeteksi, dan ternyata kebanyakan hamburan sinar alfa ini diteruskan. Artinya banyak sekali ruang-ruang kosong dalam atom. Kemudian sebagian dibelokkan, artinya dibelokkan ini dia hampir mengenai atau mendekati ya. Sinar alfanya mendekati inti, sehingga dia dibelokkan karena muatannya sama. Dan sebagian lagi dipantulkan karena mengenai inti atom, di mana inti atom itu menurut Ernest Rutherford adalah pusatnya massa atom. Sehingga dapatlah kesimpulan dari model atom Rutherford itu adalah atom memiliki inti yang kecil, bermuatan positif, sangat pejal. Dan inti ini karena pejal, kecil, bermuatan positif, dia tepat berada di pusat atom. Lalu ada elektron yang beredar mengitari inti dan lintasan yang relatif sangat jauh. Kenapa disebut sangat jauh? Karena tadi paling banyak itu adalah sinar alfa yang diteruskan. Sehingga sebagian besar dari atom itu adalah ruang kosong atau ruang hampa. Jadi sudah ada inti, sudah ada elektron, sudah ada lintasan. Inti, ya ini nukleus, inti, lintasan, orbit, dan elektron. Sayangnya, model atom Rutherford ini memiliki kelemahan. Menurut teori fisika klasik, elektron bergerak kalau mengelilingi inti, memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Lama-kelamaan, energinya akan habis. Akhirnya, si elektron akan jatuh ke inti. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Maka, si Rutherford ini dia diminta untuk menjelaskan bagaimana sih rotasi dari elektron terhadap inti atom. Dia tidak bisa menjelaskan. Lalu dia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana spektrum garis pada atom hidrogen terutama. Kemudian
Artinya, kalau elektron memancarkan energi ketika bergerak, akhirnya energi atom itu tidak stabil ya, jatuh tadi gitu ya ke inti atom. Untuk bisa menjawab kekurangan dari Rutherford, muncullah model atom Niels Bohr. Bohr menuliskan modelnya seperti ini. Betul sih, ada inti, ada elektron, tetapi elektronnya ternyata tidak bergerak lintasannya semrawut seperti tadi, tapi seperti lingkaran kecil, lingkaran agak besar, 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 dan seterusnya. Ini menandakan bahwa yang namanya atom, inti atom itu betul sekali dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasannya, tapi dia memiliki energi yang konstan atau tetap pada keadaan stasioner. Keadaan stasioner tuh elektronnya memang bergerak pada lintasan tersebut gitu, tidak berpindah. Nah, otomatis karena energinya konstan, maka elektron tidak akan jatuh ke inti. Ini penjelasan Bohr. Tetapi Bohr juga menjelaskan bahwa elektron ini bisa berpindah dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Jika elektron berpindah nih dari dalam keluar, maka disertai menyerap energi. Tetapi nih kalau dari dalam keluar, berarti dia menyerap energi karena membutuhkan energi yang lebih banyak untuk bisa naik ke tingkat kulit berikutnya atau lintasan berikutnya. Tetapi jika ternyata elektron itu dari luar, kulit luar, ingin masuk ke dalam, maka tinggal dipancarkan saja energinya. Namun sayangnya, model atom Niels Bohr juga punya kekurangan. Dia tidak bisa menjelaskan untuk unsur yang memiliki elektron yang banyak. Jadi ini hanya berlaku sebenarnya untuk unsur hidrogen saja, karena memiliki elektronnya cuma satu, sedikit sekali. Lalu timbullah yang terakhir, teori atom mekanika kuantum. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di sini anak-anakku, mulai dari Max Planck, ya, dia bercerita atau mengemukakan pendapat tentang adanya partikel yang bergerak atau gelombang elektromagnetik yang memancarkan dan menyerap energi. Kemudian ada Louis de Broglie, dia menceritakan tentang teori dualisme dari elektron, yaitu elektron bisa bertindak sebagai partikel, bisa bertindak juga sebagai gelombang. Dan berikutnya ada Erwin Schrödinger, ini yang paling menyempurnakan dari pendapat-pendapat sebelumnya. Jadi Ibu menuliskan yang utama dari Erwin Schrödinger saja. Nah, Erwin Schrödinger ini dia mengemukakan bahwa betul atom itu ada inti dan ada elektron, juga ada pergerakan elektron dalam inti atom. Hanya saja tidak bisa dipastikan bahwa elektron itu ada di lintasan nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti yang diceritakan oleh Niels Bohr. Tidak seperti itu ternyata, bahwa yang benar adalah elektron keberadaannya itu tidak bisa dipastikan dengan pasti gitu ya pada satu saat tertentu. Tetapi yang bisa kita pastikan atau yang bukan pastikan ya, atau yang kita bisa tentukan itu hanya kemungkinan atau peluang elektron itu ditemukan. Nah, kemungkinan elektron ditemukan itu dengan digambarkannya dengan orbit atau lintasan. Nah, elektron yang mengelilingi itu betul pada suatu orbit, tetapi orbit yang dimaksud oleh Erwin Schrödinger atau oleh teori atom mekanika kuantum, orbit itu adalah daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron.
orbitalnya digambarkan seperti awan elektron titik-titik seperti ini ya anak-anakku. Semakin rapat titik-titiknya, maka semakin besar kemungkinan elektron tersebut ditemukan. Nah, untuk mempelajari kemungkinan elektron ditemukan pada suatu atom, maka kalian berikutnya akan belajar tentang menentukan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum inilah yang dapat memprediksi atau menentukan peluang kemungkinan elektron bisa ditemukan dalam suatu orbitalnya. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu jelaskan tentang teori atom mulai dari yang sederhana sampai dengan yang sudah modern sampai sekarang yang kita pakai adalah teori atom mekanika kuantum. Jangan lupa anak-anakku, subscribe, like, dan share video ini agar bisa berbagi ilmu dengan teman-teman kita yang lain. Thanks for watching. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.